Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku SMP Huin Al-Falah, khususnya kelas 9. Salam Pancasila, salam semangat. Baik, semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun, dengan penuh semangat dan penuh perjuangan untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, kembali lagi di hari Senin, yaitu kita jadwalnya mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Walaupun sudah beberapa minggu ini kita masih tetap belajar tanpa tatap muka ya, belajar jarak jauh, tetapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar dan belajar seperti itu. Nah, pada minggu kali ini kita masih melanjutkan materi pada minggu kemarin, yaitu tentang bab 2. Kalau kemarin subbab B tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sekarang kita masuk bab 2 subbab C, yaitu tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum kita melanjutkan penjelasan materi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bismillah dengan harapan semoga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, materi yang kalian serap bisa diserap dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan bisa mengerjakan tugas pada tepat waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajarannya, silahkan disiapkan bukunya, dicatat yang sekiranya penting. Karena apa? Karena kalian harus punya arsipnya, ya. Sebentar lagi kita akan menjalani UTS. Jadi ibu harap kalian punya materinya sendiri, punya rangkumannya, seperti itu. Baik, kita mulai dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemarin Bu ulang lagi ya. Ya, kita hari ini membahas tentang ini, ya, tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita ulang lagi tentang minggu kemarin. Ada 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa aja kemarin? Yang pertama, ya betul, persatuan. Kemudian yang kedua, betul sekali, keadilan sosial. Yang ketiga, kedaulatan. Yang keempat, yang terakhir, betul, ketuhanan dan kemanusiaan. Itu adalah 4 pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan, ketuhanan, dan kemanusiaan. Nah, apa maksudnya kok sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ini dia. Nah, artinya bahwa pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada 4 itu, sikap positifnya adalah diterapkan di berbagai lingkungan kehidupan. Artinya bahwa pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan itu seyogyanya atau seharusnya kita harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan. Lingkungan mana aja? Ada lingkungan keluarga, kita hidup di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Kalau kalian sekarang di pondok, lingkungan keluarga ya lingkungan pondok, seperti itu. Nah, kita mulai dari penerapan pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Nah, di lingkungan keluarga. Nah, apa aja contohnya sikap positif terhadap pokok pikiran persatuan? Menghargai seluruh anggota keluarga, rukun dengan anggota keluarganya sesuai temanya, yaitu persatuan, rukun dengan anggota keluarga, saling bekerja sama apapun, membersihkan rumah, bekerja sama, memasak atau menyelesaikan permasalahan apapun itu dengan bekerja sama. Nah, ini contohnya adalah bersama-sama membersihkan rumah. Kita masuk ke pokok lingkungan yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Kalau tadi lingkungan keluarga, atau kalian bisa lingkungan pondok ya, kalau yang sudah di pondok, sekarang lingkungan sekolah. Nah, ini tidak membedakan teman, artinya kalian tidak boleh memilih-milih teman, semuanya sama, tidak ada, walaupun kalian itu berasal dari berbagai daerah, tetapi sama, kita harus
berteman dengan semua teman. Kemudian belajar kelompok. Nah, ini contoh persatuan juga. Aktif dalam organisasi sekolah, contohnya OSIS. Nah, ini dia. Ini adalah contoh bekerja sama, membersihkan kelas. Kemudian lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Nah, apa aja contoh penerapan dari pokok pikiran persatuan di lingkungan masyarakat? Yaitu ikut serta kegiatan lingkungan apapun, poskampling, apa ada musyawarah desa, atau ada bersih desa dan sebagainya, kalian harus ikut. Kemudian bergaul dengan semua masyarakat, ya, semua masyarakat kita bisa berteman, kita bisa bergaul. Kemudian gotong royong dalam lingkungan, misalkan ada selokannya kotor, nah kita gotong royong bersama-sama lingkungan untuk membersihkan. Ini dia contohnya adalah bersih-bersih lingkungan. Yang terakhir ada di lingkungan negara. Nah, apa Bu pokok pikiran penerapan dari pokok pikiran persatuan di lingkungan keluarga? Ini ada yang pertama, menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan golongan, ya. Jadi negara Indonesia itu adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Maka kita harus menghargai perbedaan itu, menghormati perbedaan itu sebagai suatu kekayaan, sebagai suatu kelebihan bangsa yang menjadikan kita untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang terakhir yaitu yang kedua, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, ya. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan bangsa. Nah, ini contohnya adalah membangun jembatan bersama masyarakat. Oke, masuk ke pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial. Apa Bu contoh penerapan dari pokok pikiran keadilan sosial? Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga. Ini adalah contoh penerapan keadilan. Kemudian di lingkungan sekolah, mentaati peraturan sekolah, tepat waktu. Jadi kalau kalian mau masuk sekolah jangan terlambat, tepat waktu, melakukan kewajiban, ya, melakukan kewajiban sebagai murid. Jadi kalian harus contoh dari penerapan keadilan sosial adalah melakukan kewajiban sebagai murid. Sebagai murid kalian harus seperti apa? Kewajibannya apa? Yaitu salah satunya belajar. Nah, ini. Jadi kalian harus tahu kewajiban kalian itu sebagai murid itu apa. Ini adalah contoh penerapan pokok pikiran keadilan sosial. Kemudian lingkungan masyarakat, ada menjaga kerukunan antar tetangga, menjalani hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, membantu warga yang kesusahan. Misalkan ada warga yang terkena bencana, kita membantunya. Lingkungan negara, nah, membayar pajak, menjaga fasilitas umum, jangan merusaknya. Kita harus menjaga fasilitas umum seperti jembatan, telepon umum, dan sebagainya. Menjaga ketertiban, taat pada lalu lintas, taat hukum, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh. Ini menjaga ketertiban yaitu antri, ya, budaya antri itu merupakan contoh penerapan pokok pikiran pembukaan yaitu keadilan sosial. Nah, sekarang pokok pikiran kedaulatan yaitu ada di lingkungan keluarga. Yang pertama, menghargai pendapat anggota keluarga. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, tetapi kita juga harus menghargai pendapat anggota keluarga. Menyelesaikan permasalahan dengan diskusi dan musyawarah. Jadi kalau di lingkungan keluarga jangan wis sak karepku, wis sesuka hatiku, jangan, tetapi kita harus menyelesaikan permasalahan itu dengan diskusi dengan ayah, dengan ibu. Nah, itu. Kemudian di lingkungan sekolah, tidak memaksakan kehendak, menghargai pendapat teman, ya, kalian harus menghargai pendapat teman kalian. Diskusi, menyelesaikan tugas kelompok. Ini adalah contoh penerapan pokok pikiran kedaulatan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, ini dia. Nah, sekarang di lingkungan masyarakat ada pemilihan ketua RT, pemilihan kepala desa.
Nah, itu adalah contoh penerapan pokok pikiran kedaulatan di lingkungan masyarakat. Kemudian di lingkungan negara, membantu penyelenggaraan pemilu, mengajak warga yang cukup umur untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi mengajak warga negara kita untuk tidak golput ya, untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Itu adalah penerapan pokok pikiran kedaulatan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Yang terakhir adalah penerapan pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan. Sama di lingkungan keluarga, nah, beribadah bersama, mematuhi dan menghormati orang tua, harus ya, menjalin silaturahmi. Kemudian di lingkungan sekolah, menghargai teman yang berbeda agama ya. Jadi kalau ada teman yang berbeda agama itu jangan diolok-olok. Itu adalah salah satu kekayaan budaya kita, kekayaan bangsa kita, yaitu bermacam-macam agama. Kita harus menghargainya, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, baik teman sesama agama atau berbeda agama. Kita harus tidak mengganggunya ya, seperti itu. Kemudian di lingkungan masyarakat, menghargai perbedaan agama dalam lingkungan tempat tinggal, artinya tidak membedakannya, sama-sama masyarakat kita harus tetap bergaul dengannya, menghormati tetangga yang beribadah sesuai agamanya. Kemudian di lingkungan keluarga, toleransi terhadap di lingkungan negara ya, toleransi terhadap perbedaan agama. Artinya negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai agama. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Agar apa? Agar tetap terjalin sebuah persatuan dan kesatuan bangsa, tidak memaksakan agamanya kepada orang lain ya. Jadi kebebasan memeluk agama itu diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 29 ayat 2 ya. Ralat pasal 20 benar-benar ralat betul, pasal 29 ayat 2 adalah kebebasan untuk beragama ya. Jadi itu diatur undang-undang dan kalian tidak boleh memaksakan agama kalian kepada orang lain. Itu adalah hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu menghormati agama lain yang sedang beribadah. Jadi kalau kalian misalkan sedang lewat gereja dan di gereja itu ada orang beribadah, ya kalian nggak boleh mengganggunya, kalian nggak boleh gaduh, kalian harus menghormati agama lain yang sedang beribadah. Nah, ini dia ya, contoh dari toleransi antar umat beragama. Kita itu tidak berbeda, tetapi kita itu kaya. Jadi perbedaan itu mari bersama-sama kita jadikan sebuah kekayaan, kita jadikan sebuah potensi bangsa, kita syukuri untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, baik, itu tadi adalah berbagai sikap positif penerapan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di berbagai lingkungan, yaitu diantaranya lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal, kalau kalian di pondok, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Nah, 4 pokok pikirannya yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang terakhir adalah pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan. Itu tadi adalah beberapa penerapannya di berbagai lingkungan. Baik, semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan WA Ibu. Ibu sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.